Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin berbagi tentang eh, pos atau tes pada semangat guru 2 ya. Yang pertama dari motivasi dan mereka belajar. Di sini ada pertanyaan, apakah pertanyaan kunci yang pertama-tama dijawab dari motivasi? Di sini jawabannya adalah mengapa gitu ya. Lanjut ke soal kedua. Merujuk teori hierarki kebutuhan Maslow, ketika murid merasa tidak memiliki ruang untuk berpendapat di kelas, apa kebutuhan yang belum terpenuhi? Kebutuhan psikologis, rasa aman, kebutuhan relasional, kebutuhan pengalaman. Jawabannya adalah kebutuhan rasa aman. Lanjut soal ketiga. Apa istilah yang digunakan untuk menyebutkan asesmen yang bertujuan mengenai kebutuhan kelas dan karakteristik individu murid yang unik? Ini asesmen diagnostik. Soal keempat, berikut adalah elemen mereka belajar yang dibicarakan dalam pelajaran ini. Kecuali bebas sebagai prasyarat. Nomor 5, merujuk teori hierarki kebutuhan Maslow. Ketika guru belajar untuk mengembangkan kapasitas diri, apa kebutuhan yang sedang dalam proses dipenuhi? Yaitu kebutuhan aktualisasi diri ini, teori hierarki. Ada dua kategori yang digunakan sebagai kerangka berpikir dalam memahami motivasi, yaitu konten dan proses. Teori goal setting menggambarkan proses rantai motivasi yang dimulai dari, kita lihat pilihannya di sini, yaitu value atau nilai ya. Menurut teori hierarki kebutuhan Maslow, manusia termotivasi berikutnya untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar, kecuali ya, di sini kebutuhan pengalaman. Nomor 9, berikut adalah definisi motivasi yang dibicarakan dalam pelajaran ini. Kecuali apa yang dimaksud dengan menetapkan tujuan yang menantang? Yaitu tujuan yang sudah dicapai sama, tujuan yang mudah dicapai, tujuan yang menimbulkan dorongan semangat dalam diri sendiri, tujuan yang butuh waktu lama untuk dicapai. Ya, jawaban C ya. Baik, kita sudah menyelesaikan kuis post assessment untuk motivasi merdeka belajar. Selanjutnya untuk berpikir kritis ya. Apa yang bukan dibicarakan dalam definisi berpikir kritis? Jawabannya ya, membuat gagasan yang orisinil. Apa hubungan berpikir kritis dengan penyelesaian masalah? Penyelesaian masalah merupakan prasyarat berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan salah satu syarat keberhasilan problem solving. Berpikir kritis itu ya. 3 tahap proses berpikir kritis adalah, ini cari yang terakhirnya metacognition. Ya, ini jawabannya adalah A ya. Apa itu follow the evidence. Ya, menelusuri fakta dan opini. Apa itu artinya
Be inquisitive yaitu mempertanyakan semua hal. Apa itu artinya metacognition? Artinya ini berpikir tentang berpikir ya. Untuk apa praktek follow the evidence ya. Menemukan informasi yang kredibel dan tidak kredibel. Untuk apa praktik be inquisitive. Ini isinya mengetahui besar celah kekurangan informasi. Untuk apa metacognition. Isinya untuk mengenal proses berpikir. Bagaimana praktek 3 tahap membantu mengasah berpikir kritis. Melambatkan proses berpikir, mempercepat proses berpikir, memotong proses berpikir, memperpanjang proses berpikir. Melambatkan ya. Kita lanjut ke postes kreativitas dan inovasi ya. Kejelasan kreatif harus memenuhi hal-hal sebagai berikut. Kecuali muncul di kondisi puncak seseorang ya. Kecuali kreativitas dapat muncul dalam bentuk atau konteks yang mana? Pemecahan masalah matematika. Dari pilihan berikut ini yang paling besar kemungkinannya dalam mengembangkan kebiasaan berpikir kreatif pada siswa adalah memberi kritik, menunjukkan kekurangan, memuji ide yang muncul, memberi tantangan secara rutin. Ya. Aspek kunci melatih kebiasaan berpikir kreatif adalah hal-hal berikut ini. Kecuali di sini ada beberapa. Jadi kalau kreatif, melatih kreatif itu selalu memilih ide yang muncul ya. Hal yang tidak mungkin dilakukan adalah menggambar kuda nil dalam bentuk dasar binatang bersulit menggunakan sudatan bekas untuk penyuluhan tentang stunting. Tidak ada yang ya baik. Menempelkan kebiasaan baru pada aktivitas rutin bisa jadi gagal jika aktivitas rutin lama sering dilakukan. Kalimat pujian akan gagal membangun kebiasaan berpikir kreatif. Menunjukkan kekuatanku karena disuai kata tapi. Di kelas 3 SD sekolah EKJ ada suara dibangun kebiasaan berpikir kreatifnya di pembelajaran awal. Kreativitas ini siswa tidak memunculkan ide yang orisinal. Jadi jawabannya adalah menyenangkan Ida menambahkan detail unik pada idenya. Daftar checklist digunakan untuk memonitor. Ya, apakah saat diberi tantangan kreatif, seorang anak menyampaikan ide awal yang kurang sesuai dengan norma sosial? Ya. Sekarang ke empati. Perencanaan materi pembelajaran, memahami pikiran, perasaan, dan tindakan orang lain merupakan definisi dari empati.
Saat bayi menangis, ketika melihat bayi lainnya yang juga menangis, ini merupakan bentuk empati global. Anak mulai memandang dari perspektif orang lain, khususnya yang sudah dikenal merupakan bentuk empati. Lanjut, dapat mengantisipasi situasi sehingga bisa menentukan sikap yang sesuai dengan ditampilkan. Ini isinya manfaat empati ya. Hubungan interaksi pendidik bahasa didik kurang baik, guru hanya fokus mengejar tari pembelajaran, sekolah kurang dikenal. Hal yang merupakan dampak dari ketiadaan empati dalam proses belajar. Dari 3 ini jawabannya 1 dan 3 ya. Bagaimana mengasah empati, memahami menjadi pendengar yang baik. Apa yang perlu Anda dalam aktivitas mendengar aktif? Transisi peran, mengulangi kembali pernyataan lawan bicara untuk mengkonfirmasi pemahaman diistilahkan sebagai parafrase ya. Apa yang perlu dilakukan untuk mengaplikasikan empati di ruang kelas? A dan B ya. Menggunakan metode pengajaran yang banyak, menggunakan contoh analogi sesuai dengan pendidik pada usia. Iya, pada usia ini ya. Analogi ya 3-6 baik. Lanjut ke pembinaan dan komunikasi. Berikut ini definisi coaching yang tepat adalah yaitu proses partnering, bermitra ya, coaching dengan coach untuk memaksimalkan. Guru yang menjalankan proses coaching, teacher as a coach akan memicu perintah, pada akhirnya mendorong perubahan diri coach. Kecuali itu ya, hubungan yang terbangun antara coach dan coach adalah partner. Dikutip dari 5 Erikson Principle dalam memandang seorang coach, coach menyadari hal-hal sebagai berikut kecuali. Hanya sedikit orang yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Framework yang digunakan dalam kegiatan coaching adalah GROW. Berikut ini yang termasuk dalam tugas seorang coach adalah memberikan dukungan, role model, memberikan pertanyaan untuk membuat coach membangun kerangka berpikir. Tujuan dilakukannya coaching secara umum adalah melakukan improvement. Huruf G dalam framework
akronim goal ya. Goals. Coach membantu mengasah kesadaran diri untuk menyadari titik awal di mana ia berada dan titik akhir perubahan perbaikan diri sehingga coach makin yakin apa yang ingin dituju. Ini termasuk tahapan reality. Goals, option atau will ya, mengasah daya imajinasi. Iya, option ya. Itu saja mungkin. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.